nih ya. Bunda nih, Abi Soleh. Oke, Safiro, oke. Kevin, oke. Juan, oke. Good. Farel, oke. Alifian, oke. Nah, ini semuanya pemenang pemenang kompetisi Sains Nasional 2020. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, kita mau tahu kan seperti apa sih mereka ini kesehariannya. Terus, seperti apa sih kegiatan mereka hariannya juga. Terus gimana ya kok mereka itu bisa jadi juara? Pasti kalian ingin tahu kan? Apa sih rahasianya? Sebelum itu kita punya yel-yel dulu. Nih dari Abi Soleh nih, dengerin ya. Oke Bi. Salam juara, Siswa juara, sekolah juara, Lampung juara. Di antara yang mereka ini, ternyata mereka tuh bukan jago-jago hanya matematika atau IPA atau PS aja loh. Ternyata mereka juga sangat bersahabat dengan teman-temannya. Kemudian mereka juga ramah. Bahkan di antara mereka juga ada yang jago main musik. Seperti Alifian itu jago main piano loh. Oke, kita mulai ya dari yang dapat emas dulu. Siapa ayo? Yang kalau tadi atau kemarin nih diumum KSN 2020 dia dapat emas kedua loh. Siapa ya? Siapa ya? Lihat tangan Bunda. Arahnya kemana nih? kita tunjuk sama-sama. 1, 2, 3. Juan. Oke. Sekarang yang akan ngasih pertanyaan untuk Juan itu kita kasih kesempatan dulu dari Alifian deh. Ya, Alifian mau tanya apa sama Juan? Sebenarnya kesehariannya apa biar bisa dapat emas? Biar bisa dapat emas itu yang pertama itu harus Boleh dibuka. Oke. Jadi untuk keseharian itu yang pertama juga harus belajar biar bisa menang itu kita harus hafal dari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Terus juga kita harus sering latihan juga. Oke. Dan yang utama juga doa yang pasti. Wah, Wah. Wah keren banget ya. Terus coba kita tanya nih sama Juan. Mama papa itu ngajarin Juan itu dari kecil seperti apa ya? Kok Juan jago matematika? Gimana tuh Juan? Jadi orang tua saya itu sejak kelas 1 ngelesin saya di matematika. Jadi kelas 1 saya udah suka matematika. Wah keren. Terus berikutnya Juan pada saat Juan suka itu Juan terusin lagi sering-sering ikut lomba gitu ya? Iya, saya sering ikut lomba. Pertama kali saya ikut lomba itu pas kelas 3. Oh kelas 3. Masih inget gak pertama kali itu lomba apa waktu kelas 3? Sasmo. Oh Sasmo ya? Kelas 3 itu ya, awal banget ya? Iya, Sasmo. Terus waktu Juan ikut Sasmo pertama kali lomba itu udah dapet medali belum waktu itu? Udah dapet ya waktu itu ya? Dapet apa ya waktu itu ya? Ingat ya? Oh dapet gold. Wow. Jadi pertama kali ikut lomba Sasmo itu sejenis Olimpiade internasional ya, dan itu se-Asia Pasifik. Nah itu Juan sudah dapat gold medal. Keren kan? Keren kan ya? Jadi pekerjaannya mengumpulkan medali emas. Dan ternyata Juan ini juga adalah adiknya dari Safiro yang juga juara Olimpiade untuk bidang IPA. Waktu SD Safiro itu seru deh kalau Safiro ini ternyata berbeda Jalur. Berbeda jalur gitu. Waktu SD kita kasih kesempatan ya Safiro untuk bisa menjelaskan cerita nih pengalaman Safiro. Oke, Koko silakan Kak. Jadi saya tuh mulai di Olimpiade ini mulainya dari SD kelas 5. Awalnya itu pertama ikut Olimpiade Matematika dulu kan. Awal lomba itu di SMP Al-Kautsar ikut lomba vektor. Tapi pengalaman pertama masih belum bisa lanjut ke nasional gitu kan. Pertama kali waktu itu ya, vektor ya. Terus mulai ikut lomba-lomba tingkat kecamatan, tingkat kota gitu, dan lumayan sering menang dulu.
sampai akhirnya saya ikut, waktu itu namanya masih OSN, Olimpiade Sains Nasional. Nah itu saya di kecamatan juara 1, tapi di kotanya nggak menang waktu SD. Waktu SD belum ya. Nah setelah OSN, pas kelas 6 saya iseng ikut vektor lagi di waktu itu tahun 2016 di Unila penyisiannya. Dan padahal udah lama nggak belajar, tapi pas hasilnya keluar nggak nyangka juga bisa lolos ke nasional gitu kan. Dari kan diambil 50 senasional, saya peringkat 48. Wah. Nyaris tidak masuk ya. Udah gitu setelah diumumin saya langsung lanjut belajar lagi kan, lebih rajin sama bunda juga waktu itu. Sang bunda siapa sih? Bunda nih. Oke. Udah gitu 2 minggu kemudian saya berangkat ke Malang. Betul. Nah itu ada 3 kali tes, isian singkat, uraian, eksplorasi. Itu 2 hari lombanya. Nah setelah selesai ngerjain itu kan diambil 15. Saya ngerasa kayaknya bisa sih di 15, tapi paling antara 10 sampai 15 gitu juaranya. Pas diumumin 15 sampai 10 kan gak dapet tuh, gak ada. Mulai Deg-degan. deg-degan. Jangan-jangan nggak masuk gitu. Terus 9 sampai 5 gak masuk lagi gitu kan. Iya. Terus 4 bukan, 3 bukan. Iya. Udahlah udah pasrah kan. Iya. Giliran pas kedua bukan saya lagi. Terus pas juara 1 ternyata saya yang menang. Luar biasa. Dari urutan 48 ke urutan ke 1. Itu luar biasa. Lompatan ya. yang hebat. Itu kenangan yang nggak pernah terlupakan kali ya, Ko ya. Terus Koko selain ikut lomba-lomba tingkat nasional, Koko juga pernah ikut lomba-lomba tingkat internasional. Boleh dong jelasin? Oh pernah dulu. Jadi selesai vektor itu pulang ke Lampung. Udah gitu beberapa hari kemudian tiba-tiba bunda nelpon gitu. Saya baru pulang dari sekolah kan. Halo Koko, tempat bunda sekarang gitu kan. Kaget saya kira apaan gitu. Ternyata pas datang ditawarin lomba di Singapura gitu kan. Penyisiannya awalnya di Unila juga. Nah waktu itu saya ngerasa, kalau internasional makanya belum deh, tapi yaudahlah iseng aja. Karena itu full English kemarin itu, Full SMP English. itu. Jadi pas di Unila saya ikut lomba lagi, lolos lagi ke tingkat nasional, diambil sekitar 30-an, saya dapat 17 waktu itu. Iya, urutannya. Nah di 17 setelah dapat pengumuman lolos, babak selanjutnya tingkat nasional di Malang waktu itu. Nah udah itu saya ngerjain soalnya, kebetulan pas ngerjain tuh ada gak telitinya gitu, beberapa soal. Nah terus pas diumumin saya dapat silver di nasionalnya. Terus ada pilihan kan, mau lanjut boleh, nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya ya setelah mikir-mikir lebih lanjut lagi, kan SD udah lulus tuh, udah nggak ada kegiatan, ya udahlah coba aja gitu kan. Pertama kali ke internasional kaget juga kan, ternyata Singapura tuh beda gitu sama Indonesia meskipun. Oh lombanya di Singapura ya? Iya, masih internasionalnya. Iya. Di NUS waktu itu kan. Ternyata Singapura tuh beda sama Indonesia gitu, padahal deket gitu. Nah pas masuk ruang lombanya itu ya lumayan serem juga lihat orang-orangnya ramai gitu. Iya, dari beberapa negara juga di Banyak Asia. pesertanya. Iya. Ada 2000 waktu itu. Iya. Wow. Serem juga itu kan, tempat lombanya itu kayak bioskop gitu. Iya, kayak hall gitu. Iya. Udah gitu saya ngerjain soalnya, ya lumayan bisa lah, setengah-setengah gitu kan. Terus udah selesai lomba pulang, nunggu pengumuman gitu. Pas nunggu ini kayaknya nggak dapet sih feelingnya gitu kan. Iya. Terus beberapa bulan kemudian diumumin, saya lolos, diambil 10% teratas, Iya. lolos ke tahap 2. Iya. Dan di Indonesia itu hanya 9 orang. Satu diantaranya Safir. 8 itu udah SMP akhir, Iya, saya baru betul. masuk SMP waktu Iya. itu. Belum masuk malah, baru masuk. lulus gitu. Baru lulus. Iya. Udah gitu berangkat lagi ke Singapura. Itu di lombanya susah banget lah itu soalnya, cuma 5 soal, 3 jam, tapi saya nggak bisa semua gitu. Jadi di ruangan
saya cuma ini mau ngapain. Ya udah saya nulis aja kan. Terus Iya. itu juga harus pakai bahasa Inggris kan jawabannya. Full English, iya. Ya udah saya isi aja gitu kan. Terus udah gitu setelah diumumin saya dapat perak gitu. Luar biasa perjuangan. Itu Singapore Keren. Mathematics Olympiad itu selevel kalau di Indonesia itu dulu namanya Olimpiade Sains Nasional. Nah, untuk yang Iya. prestasi nasionalnya nih di SMP sama di SMA nih, Koko, kan tadi matematika. Ah. Terus kemudian kan ganti bidang tadi ya. Coba Ceritanya cerita. gimana tuh ceritanya? Jadi awalnya kelas 7 itu saya Ah. masih di matematika. Iya. Ya Izin Pak Soleh mungkin udah Kita skip azan. dulu aja ya. Oke. Karena kita mau Kita sholat skip Jumat. dulu ya, Kak ya. Nanti berarti Nanti Koko kita nyambung lanjutin. ceritanya dari Oke ya. Yang pas Oke. pernah lihat dari maths ke Ah, fisika. Oke, kembali bersama dengan siswa-siswa terbaik di Provinsi Lampung, Ananda kita, Alifian, juga ternyata pemenang kompetisi Sains Nasional 2020 bidang IPA SD. Thank you untuk anak-anak muda yang luar biasa. Ya, kalau tadi kita mendengar seperti apa nih Savero yang dengan luar biasanya sampai berpindah mata pelajaran dari matematika ke fisika. Mungkin teman-teman ingin tahu semua nih ya, lebih oke-nya Savero perjalanannya itu seperti apa? Kok dari matematika pindah ke fisika? Oke, kita bisa berikan ke Savero. Silakan. tadi sampai awal saya masuk kelas 7 kan ya. Jadi kelas 7 itu saya mau ikut OSN bidang matematika SMP. Jadi itu awalnya kalau di Bandar Lampung kita ada yang namanya pra OSN tingkat kota. Jadi itu pesertanya dari seluruh sekolah di Bandar Lampung. Terus dari seluruh siswa itu ikut lomba bareng-bareng. Terus nanti di ranking, diurutin dari atas ke bawah. Terus dari peringkat 1 sampai 30 itu nantinya dapat pembinaan dari guru-guru SMP di Kota Bandar Lampung. Nah, kebetulan pas pra OSN tingkat kota itu saya mendapat peringkat 1 untuk pelajaran matematika SMP. Nah, setelah itu saya dapat pembinaan dari guru-guru matematika di Kota Bandar Lampung. Pelatihannya itu sekitar sebulan 2 bulan gitu, seminggu 3 kali. Nah, setelah itu mulai OSN matematika tingkat kota. Nah, itu saya ikut, saya ngertiin soalnya waktu itu nggak terlalu susah karena masih tingkat kota. Dan pada akhirnya saya bisa lolos ke tingkat provinsi dengan juara 1 di Kota Bandar Lampung. Nah, setelah itu sebulan kemudian saya belajar selama sebulan untuk mempersiapkan OSN tingkat provinsi. Nah, saat lomba di OSN tingkat provinsi itu dari setiap kabupaten kota di Lampung itu diambil 3 orang, jadi totalnya sekitar 39 peserta gitu untuk satu mata pelajaran. Nah, saat di tingkat provinsi itu jenis soalnya ada isian singkat dan uraian. Nah, itu kendala saya itu bukan gak bisa ngerjain soalnya, tapi waktunya kurang gitu kan. Tapi waktu itu saya tetap optimis bisa lolos ke tingkat nasional. Terus saat diumumin saya dapat passing grade ke 10 nasional dan pertama di Provinsi Lampung. Nah,
Itu kan pengumumannya sekitar bulan Mei, sedangkan OSN tingkat nasionalnya itu di Padang bulan Juli, awal Juli. Nah, selama belajar itu saya ngerjain soal-soal dari luar negeri juga. Contohnya dari Singapura sama lomba-lomba internasional lainnya gitu kan. Nah, selain itu juga dapat pembinaan dari Bunda Ning di hotel ini ya Bun, Hotel Kurnia ya waktu itu. Iya. Di Hotel Kurnia selama seminggu. Nah, setelah pembinaan itu masih ada sisa beberapa hari lah untuk ke nasional. Nah, itu saya juga belajar, baik belajar sendiri maupun belajar sama Bunda Ning juga. Nah, tapi H-1 berangkat ke Padang itu saya sakit gitu kan. Jadi, tapi tetap maksa berangkat, tetap maksa ngerjain soal, tapi ya karena sakit itu jadi kurang maksimal gitu. Akhirnya saya nggak dapat medali gitu kan di tahun. Nah, kalau di SMP itu kan ada aturannya, satu sekolah cuma boleh satu peserta per mapel maksimal. Nah, otomatis untuk tahun berikutnya dari sekolah saya ada kebijakan nggak boleh ikut matematika lagi. Jadi itu kan solusinya ada dua gitu kan, pindah sekolah atau pindah bidang. Kalau pindah sekolah kan nggak mungkin. Jadi ya saya memutuskan untuk pindah bidang IPA gitu. Yang paling dekat sama matematika kan IPA. Nah, awalnya sih itu ya berat sih, ya kan. Awalnya orang tua gak dukung juga sih, kurang dukung. Tapi ya saya maksa aja gitu. Akhirnya saya mulai belajar IPA, saya mulai dari fisika dulu yang lebih mudah lah untuk anak matematika. Saya belajar sama Abi Soleh, guru fisika saya. Nah, itu pas awal masuk IPA itu masih bisa ngikutin lah materi-materi sekolah, terus lanjut ke materi olimpiade. Nah, saya kan itu mulai belajar itu bulan Agustus. Nah, bulan September atau Oktober gitu saya nekat ikut lomba fisika di UNES, Universitas Negeri Semarang. Nah, itu kan penyisiannya di Lampung ya. Nah, penyisian di Lampung saya ngerjain soalnya itu ya setengah bisa setengah enggak gitu lah. Soalnya ada materi yang belum kekejar juga kan. Itu baru pertama ya Kak? Iya, pertama kali ikut Bidang IPA ya? fisika. Nah, udah gitu beberapa minggu kemudian diumumin saya lolos ke tingkat nasional gitu kan. Diambil 50, saya peringkat 48 lagi waktu itu. Wah, terulang kembali ya Vektor. Nah, terus berangkat ke Semarang sebulan kemudian gitu. Awalnya juga berangkat tuh ragu-ragu gitu kan, ini bisa menang nggak ini, kalau nggak menang sayang amat gitu, habis uang banyak gitu kan. Ya udah, pas semifinalnya itu soalnya SI 7. Nah, itu sistemnya kita ngerjain soalnya satu-satu gitu, jadi ada waktunya, tiap waktunya habis ditarik kan sama panitia gitu kan. Ya udah, saya ngerjain. Pas di tengah-tengah itu ada satu soal yang awalnya itu saya ini gampang ini kan, tapi kan pas di tengah itu salah. Terus itu kan soalnya beranak ABCD gitu. Pas saya udah nyampe D baru sadar yang di B ini ada salah gitu kan. Ya udah, saya ganti-ganti, pokoknya berantakan banget lah itu jawabannya. Terus soal-soal berikutnya masih lanjut. Nah, udah saya lomba, aduh ini mah gak menang ini kayaknya kan. Udah gitu saya makan gitu. Nah, pas lagi makan nih bingung, ini mau pesen Grab ke hotel apa ke tempat lomba lagi nih, kayaknya kan Karena nunggu pengumuman ya. Iya. Pas pengumumannya keluar, saya lolos ke final peringkat 1. Dari peringkat 48 lagi, pas finalnya menjadi peringkat pertama, luar biasa. Ini perjuangan yang mungkin juga untuk kita semua jangan mudah menyerah ya kok. Seperti itu ya, apa namanya, pelajaran baiknya ya. Kemudian kita itu kalau ingin menjadi seorang juara olimpiade nih, modal apa sih yang harus
dimiliki oleh seorang pemenang calon peraih medali itu? Yang pertama itu pasti motivasi berprestasinya harus tinggi. Motivasi berprestasinya harus tinggi. Oke. Terus yang kedua itu konsisten gitu, punya pendirian gitu. Konsisten. Soalnya kan tiap orang itu punya cara belajarnya masing-masing. Jadi kalau kita meniru cara belajar orang lain tuh nggak menjamin kita bisa jadi juara gitu. Oke, jadi konsisten yang dimaksud itu dengan memahami karakter. Iya, mengenal diri dulu. Mengenal diri kita. Oke. Terus ya harus dekat sama Tuhan juga ya. Oke, karena kunci utamanya dari doa ya, Ko ya. Iya. Oke. Juga mungkin latihan yang secara Latihannya harus yang tadi rutin. konsisten itu ya, Iya. itu masuk ke dalam ruang lingkup banyak latihan itu ya. Iya. Terus Koko itu untuk menyukai sesuatu itu apakah karena disuruh ataukah memang Koko yang mau? Misalnya contoh, karena mama suruh aku olimpiade. Sebenarnya sih kebetulan ya itu. Kebetulan. Soalnya kan awal saya ikut olimpiade itu memang dari les sih. Saya les. Dulu kan les itu ya cuma untuk meningkatkan nilai sekolah. Awalnya ya. Cuma makin dijalanin kok kayaknya ya biasa aja sih, nggak susah-susah amat gitu. Iya. Ya udah lanjutin aja terus gitu kan sampai tingkat olimpiade. Terus pas nyoba ke IPA itu, kalau saya sama IPA itu kan ada 3 ya, fisika, kimia, biologi. Kalau saya sama biologi itu emang baru pertama kali lihat udah nggak suka sih. Awalnya ya. Tapi karena berikutnya tuntutan gitu. Nah, caranya gimana tuh? Dari nggak suka, kemudian itu kita harus ngelakuin gitu loh. Itu kan butuh perjuangan lebih ya, kan itu gimana tuh caranya? Karena bisa jadi teman-teman juga mau tahu itu gitu. Ya, soalnya kalau IPA itu kan selain ada biologi, ada fisika juga kan. Jadi ya saya cuma ngusahain biologi saya itu rata-rata, fisika saya yang di atas rata-rata itu aja sih. Strategi ya. Nah, akhirnya setelah terjun nih, udah ngelebur gitu ya. Apakah juga masih biologinya standar? Kayaknya sih semenjak menang OSN SMP biologinya menurun sih. Meraih medali apa waktu itu Koko di SMP? Oh iya, waktu itu dapat perunggu Di kota mana? Di Yogyakarta. OSN ya? Iya, OSN. OSN 2019 ya. 2019. Nah berlanjut udah itu SMA. Oh, entar abis OSN ini kan ada pelatnas dulu kan. Oke. Nah di pelatnas tuh saya sebelum pelatnas tuh saya udah ini ancang-ancang SMA mau ngambil apa. Kan pilihannya itu antara balik matematika, fisika, biologi, kimia, astronomi. Ada banyak pilihannya. Yang pertama itu kan matematika. Saya ngeliat soalnya itu kayak enggak lah, ini mah nggak usah gitu kan. Terus biologi udah nggak mungkin. Nah terus sisa 3 kan antara kimia, fisika, astronomi. Nah saya belum putusin sih antara 3 itu kan. Terus semenjak saya berangkat ke pelatnas itu kan ada belajar fisika, ada belajar kimia. Nah di situ saya ngeliat kimia itu emang gak sedalam fisika kalau di OSN tingkat kota, tapi banyak apa ya, sesuatu yang emang udah dari sananya begitu. Kimia ya kan, seperti unsur-unsur, rumus-rumus yang udah ketat. Iya. Oke. Jadi saya lebih ke antara fisika sama astronomi kan. Nah saya nggak ngambil astronomi itu karena saya belum pernah pakai teleskop. Bidang baru lah ya. Bidang baru. Jadi saya ngambil fisika waktu itu kan. Terus di pelatnas itu saya belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi. Nah saya lihat biologinya kayak gini, pelatnas 1 aja udah begini biologinya. Ini kalau saya milih perjuangin pelatnas, pasti di pelatnas 2 saya gugur, yakin gitu kan. Jadi ya udah mending saya gugurin pelatnas 1-nya, saya fokus ke SMA.
Oke. Oke. Jadi itu bagian dari strategi juga sih. Oke. Jadi pada saat memang kita SMA itu kan memang masuk ke pelatnas tadi itu ya. Tapi kita punya Waktunya pilihan berbarengan. gitu kan ya. Oke. Nah, lanjut nih pada saat SMA. Waktu itu kan yang Bunda dipahami Safero masih kelas 9 toh. Terus udah mulai seleksi untuk yang KSN SMA kan. Ya kan gitu kan. Itu di Provinsi Lampung dibolehkan ya anak-anak SMP nanti ikut ke KSN SMA gitu ya. Kayaknya sulit sih waktu itu daftarnya. Oke. Nggak tahu kenapa. Ya, artinya itu birokrasi mah pihak sekolah lah ya gitu ya. Yang penting kita yang ngejalanin itu bisa lah ya. Bisa. Nah, gimana upaya Koko kan masih SMP, tapi ikut KSN-nya SMA gitu. Terus nanti Koko juga cerita seperti apa medali yang Koko dapat gitu kan ya. Nah, itu standar belajarnya seperti apa? Karena udah beda level kan gitu. Kalau fisika SMA itu materinya lebih dikit dari SMP, tapi tingkat kesulitan itu jauh banget gitu. Oke. Jadi ya pertama Jadi mesti fokus. fokus, Oke. lebih terfokus ke satu bidang gitu. Iya. Jadi awalnya saya ngerjain soal-soal SMA dulu, mekanika SMA gitu kan. Nah udah selesai itu lanjut ke buku fisika dasar S1 kuliah. Nah itu ngerjain aja satu-satu. Dan itu Koko masih SMP kelas 9 ya. Sudah Belajar. mempelajari buku fisika dasar universitas. Iya. Oke. Nah sebenarnya waktu akhir tahun 2019 itu saya belajarnya nggak terlalu serius buat SMA juga. Saya belajar ya apa adanya aja gitu ngerjain soal. Artinya santai. Nyantai. Oke. Nah udah itu sampai awal tahun 2020 itu Iya. saya diundang ke calon SMA saya di SMA Fransiskus ini. Saya diundang dikasih pelatihan sama Yayasan Simetri gitu. Oh, ada partner sekolah Ada. yang mendatangkan guru gitu Iya. ya. Oke, apa tuh selanjutnya yang memotivasi? Nah di situ kan dilatih gitu kayak gini. Nah itu saya ngerasa itu masa dasarnya segitu susah sih, dasarnya doang segitu susah. Berarti selama ini saya belajar belum apa-apa gitu. Oke, yang kita pelajari itu belum apa-apa gitu ya. Nah, setelah tahu nih kalau itu tuh belum apa-apa, apa yang termotivasi itu Safiro? Sebenarnya saya malah kayak itu kan sisa sebulan sebelum lomba. Iya. Enggak sebulan ya. Bentar lagi pokoknya, seminggu apa 2 minggu gitu. Interval 2 mingguan gitu Iya, deh. interval 2 mingguan. Terus itu sekolah saya lagi ujian praktek sama TO lain-lainnya itu. Jadi saya pagi pelatihan di SMA dari jam 8 sampai jam 2. Dari SMA balik ke SMP jam 2. Iya. Jam setengah 3 sampai setengah 4 try out. Terus abis try out ngerjain project kerja kelompok itu buat ujian praktek sampai malam. Karena pas lagi exam juga ya Koko ya. Nah, Oke. malam itu kan mau belajar juga udah capek banget gitu dan ya udah. Artinya di sini juga dibutuhkan manajemen waktu yang Iya, bagus ya. iya. Terus fisik Koko capek nggak gitu untuk melakoni itu kan 3 subjek tuh yang Koko lakoni, pelatihan di SMA, kemudian Koko juga lagi exam, terus buat kelompok belajar lagi, itu gimana maintenance dirinya? Ya tahan-tahanin aja. Tahan-tahanin aja. Artinya nggak enak itu juga terlakoni, ya kan gitu kan. Artinya ya jalanin aja gitu ya. Karena kalau mau kita bersungguh-sungguh dan sukses, memang pasti nggak enaknya banyak ya kok. Tapi Kokonya suka. Ya suka. Oh suka. Tapi terbayar kan? Terbayar. Dapat medali kan? Nah. Ya, oke tepuk tangan. Bunda tuh jagoannya banyak di Lampung dan ini jagoan yang berikutnya ini super. Ya. Kenapa super? Karena yang Bunda pahami sangat friendly,
kemudian cara berpikirnya cepat, Sangat cepat. kemudian dia juga ganteng loh. Yuk kita sambut yuk. Siapa Papa dia? Denzel. Denzel, angkat tangan dong. Dan saat ini juga Denzel itu juga lagi lomba komat nih Sebenarnya di lagi lomba. Universitas Parahyangan secara online, dan beliau kita kasih selamat ya, dia masuk semifinal. Bentar lagi juga dia akan tes semifinal nih, bentar lagi. Sebelum dia tes nih, dia sekarang nih bawa laptop nih, dia juga akan kasih tips, trik, dan juga harapan-harapan untuk Provinsi Lampung. Ayo, kita sambut ya. Siapa dia? Koko Denzel. Oke. Ya, silakan boleh. Koko cerita seperti apa awalnya perjuangannya sampai dengan sekarang ini. Wah, boleh dibuka? Boleh? Denzel aja. Oke. Jadi saya ini ikut Olimpiade sebenarnya dihitung cukup telat karena rata-rata ya, Dek? anak-anak Jawa atau anak-anak Olimpiade lain itu udah pada mulai Olimpiade kelas 3, 4, atau 5 awal Oh, SD. itu jadi SD ya kok ya? SD gitu kan. Saya sendiri ikut Olimpiade baru kenal Olimpiade itu kelas 5 tengah. Semester 2 Semester berarti 2 ya? berarti ya. Di situ ya saya pikir Olimpiade itu ya gampang. Karena saya pikir Olimpiade ya udah sama kayak pelajaran sekolah. Tapi ternyata saya baru ikut pertama lomba dinamika di Unila. Oh iya, Itu aja saya peringkat bawah. Jadi Artinya awal pun kita dari bawah itu nggak apa-apa gitu ya iya, kak ya? nggak apa-apa, Bun. Oke. Jadi di situ saya sebenarnya nggak terlalu bawah, masih peringkat tengah belasan seingat saya. Iya, Cuma saya pas ngeliat soal-soalnya itu, wah, saya nggak yakin sih kalau kekuatan saya segini dibanding sama anak Jawa, paling saya cuma segininya gitu. Iya. Jadi ya di SD saya memang belum terlalu banyak lomba, paling ada lomba Sasmo sama Simok aja itu, Iya, betul. tapi lombanya sepertinya belum terlalu pressure atau belum terlalu menekan saya untuk terus belajar gitu. Jadi saya masih belajar secara biasa. Nah, saya lebih banyak berkecimpungan di Olimpiade itu pas baru masuk SMP. Mulai SMP kelas 7 sebenarnya awal saya cukup bagus. Soalnya di lomba provinsi pertama walaupun lawan kelas-kelas gitu, pas di situ saya udah bisa dapat peringkat 2. Iya, keren. Itu lomba di UIN Radang Intan. Di situ saya pikir, oh berarti SMP lebih gampang dari SD. Itu menambah kepercayaan diri ya kak ya? Betul. Tapi ternyata kan tadi udah disebutin sama Sapero teman saya. Iya. Lagi itu kita masih sama-sama di matematika gitu. Satu level, Satu level, satu sekolah, satu. Ya itu bahkan sama satu lah. kelas bisa jadi. Enggak, gitu. enggak, Oh enggak satu kelas. Tapi di saat itu pas saya ikut OSK lah gitu, belum kompetisi, masih Olimpiade namanya. Iya. Itu saya kalah dari dia, dan karena satu sekolah cuma boleh satu, Dan cuma beda 2 skor loh. dan cuma boleh 2. Urutan Iya, 1-2 ya. Urutannya 1-2. Jadi ya dia yang lolos. Iya. Nah dari sini sebenarnya saya agak mulai kecewa gitu sama diri saya sendiri. Terus saya kayak, apakah saya ini layak gitu loh di matematika ini? Untuk meneruskannya. Untuk meneruskan seterusnya ke SMA. Sebenarnya saya ngerasa apa saya ini harus berhenti aja sekarang, karena dari SD aja udah kayak gini, terus Iya. SMP kurang memuaskan juga, baru di kota juga. Artinya gitu. ada perasaan kayak gitu juga Ada, ya. Bu. Kok? Wajar. Gimana cara ngebangkitinnya? Tete? Nah di situ mama saya, orang tua saya bilang, Berarti ada pengaruh orang tua ya Mama? kamu ini udah sekitar 2 tahun atau setahun lah ya, setahun lebih masuk ke dunia Olimpiade. Biaya yang mama keluarin sama yang papa keluarin itu udah banyak. Di situ saya agak tersentuh. Oke. Jadi saya berusaha buat kuat lagi. Iya. Jadi mulai kelas 8 saya benar-benar belajar. Di situ saya baru benar-benar belajar kayak belajar sama guru-guru Jawa, Iya. yang katanya kan di Jawa banyak orang-orang yang pintar-pintar Iya, gitu kan. berkualitas. Lalu belajar sendiri lewat banyak buku-buku e-book ataupun buku-buku tertulis. Itu semua dimulainya pas kelas 8, pas kelas 7 saya belum terlalu seperti itu. Dulu kelas 7 saya cuma mengandalkan les tanpa mengandalkan kerajinan diri sendiri gitu. Oh baik.
Nah mungkin ya karena hal itu juga, karena cuma ngandelin les, pas kelas 7 saya lomba nasional nggak ada yang dapat sama sekali. Nah di kelas 8 ini, tadi kan seperti Safira bilang dia pindah bidang. Iya. Walaupun sebenarnya dibilangnya bisa saya itu berkurang saingan, sebenarnya cukup sedih karena di Lampung tensi lombanya itu kan tidak terlalu ketat kalau nggak ada dia gitu loh. Jadi ibaratnya Jadi partner dan pesaing, pesaing. ternyata pesaing itu dibutuhkan ya. Iya, Bu. betul, Jadi betul. persaingan itu Menjadi dibutuhkan, sportivitas jadi kayak tinggi. saling ngedorong satu sama lain biar Benar, bisa benar. sama-sama maju gitu Oke. loh. Tapi ya masih banyak lah anak-anak sekolah lain yang juga kompeten gitu kan di Iya. bidangnya. Jadi di kelas 8 itu lomba nasional yang pertama saya ikutin itu Pekan Matematika Nasional Oh, di Universitas Brawijaya. iya. Di Penas. situ sebenarnya saya melihat nama-nama anak-anak Jawa itu, ini mah udah biasa, pasti dia orang menang lah. Udah lah, saya cuma ikut dapat sertifikat aja. Pikiran saya awalnya cuma kayak gitu doang. Seperti itu gitu ya kayak. Cuma dapat sertifikat semifinal udah senang gitu. Tapi pas penyisihan saya juga cukup kaget karena walaupun banyaknya teman-teman saya yang menang gitu, saya tuh masih masuk 10 besar gitu loh. Oke. Oh, berarti di sini saya bisa mikir, oh berarti sebenarnya kemampuan saya ini nggak jauh beda lagi sama mereka gitu. Betul, yang anak-anak Jawa tadi. Iya. Oke. Nah dari situ mama saya izinin saya pergi ke tingkat nasional gitu kan, ke Universitas Brawijaya langsung buat berlomba dengan anak-anak Jawa yang lain gitu Betul. kan. Nah di situ pas semifinal saya itu belum menguasai yang namanya trigonometri, Oke. tapi banyak kakak-kakak kelas 9 berarti kan mereka udah belajar untuk SMA gitu kan. Iya. Mereka tuh udah nguasain gitu yang namanya trigonometri. Nah, Jadi ya sudahlah, saya pikir yang ya ada udah. sinus, kosinus. Jadi yang ada di kepala saja saya tulis, dan di semifinal saya bahkan nggak tahu kalau kayaknya mah ini nggak mungkin lolos gitu loh. Di pikiran saya seperti itu karena lomba itu dia sih kayak seperti anak-anak Jawa Timur yang jago kayak Andreas, Fanya gitu, Betul. atau Tamaksi dan yang lain gitu. Terus ada juga Excel dan lain-lain lah ya. Jadi saya pikir udahlah, nggak lolos pun nggak apa-apa, yang penting udah masuk 10 besar gitu. Target saya awalnya kayak gitu. Tapi betapa kejutnya pas lagi pengumuman dibilangin, ini dari luar Pulau Jawa nih. Saya mulai deg-degan. Disampaikan Siapa sama ini? si pembawa Iya, acara itu. siapa ini dari luar Pulau Jawa? Ternyata itu nama saya yang Wah, disebut. boleh. Di situ saya langsung peluk mama saya. Oh. Terus saya bilang, wah gak nyangka sih bisa 5 besar. Terobati. Iya, terobatilah dari yang kelas 7 yang gak bisa Iya. apa-apa. Di kelas 8 lomba pertama yang ikut nasional bisa langsung. Oh, iya. Lagi itu di final saya dapat peringkat 4. Wah. Itu cukup dobrakan untuk saya untuk terus maju. Iya. Jadi Karena dari di atas situ- kita itu bukan orang biasa. Iya benar. Jadi saya terus belajar hingga ada lomba yang diadakan KPM dinamakan Iya. KMNR, Iya, benar. Kompetisi Matematika Nalaria. Nalaria Realistik. Sebenarnya lomba ini saya udah tahu lama, tapi saya ini baru ngikutin lomba ini pas kelas 8 ini. Karena saya merasa dulu kelas 7 saya belum siap, pas kelas 6 juga saya belum tahu. Jadi saya ikut lomba ya pas saya ada di kelas 8. Pas penyisian nilai saya bagus. Tapi pas semifinal nilai saya drop. Apa tuh penyebabnya kok? Seingat saya lagi itu nilai semifinal saya drop karena saya nyepelein. Oh. Saya karena ngelihat soal-soal penyisian KMNR itu mudah. Mudah. Jadi soal semifinalnya saya nggak terlalu Berpikir yang lagi. sama. Iya. Oh, kayak gini lah Cara gitu ya. ya pasti mirip-mirip lah soalnya. Jadi lagi itu karena lagi fokus ke OSN juga, jadi saya belajar OSN aja, nggak belajar yang mengenai tentang KMNR ini. Iya. Ternyata pas semifinal nilai saya agak turun. Hmm. Nah dari situ, berarti nilai final nih bakal susah. Iya. Jadi final saya belajar beneran. Oke. Pas di final, ya sama kayak pas Pekan Matematika Nasional tadi, Iya. ketemu anak-anak Jawa lagi, Ketemu dia lagi. mereka lagi. Yang Iya. wajah-wajahnya itu lagi. Jadi ya udahlah, kan karena ini sistemnya kayak OSN 30 medalis, jadi saya ya udahlah, minimal medali perak itu udah sangat bagus lah buat saya. Standarnya perak gitu. Tapi pas saya tanya teman-teman saya yang lain setelah saya ngerjain soal, walaupun saya ngerasa soal-soalnya sulit, saya tanya mereka juga, mereka bilang soalnya sulit. Berarti ya nggak beda jauh lah Iya. kayaknya.
Cuma tetap aja saya nggak percaya sama jawaban saya sendiri bahkan saat itu. Jadi ya udahlah, saya dapat perak juga nggak apa-apa. Saya pas perunggu nggak disebut, saya masih tenang. Masih tenang. Tapi pas medali perak saya nggak disebut, itu saya cukup takut. Waduh, jangan-jangan nggak medalis lagi. Betapa kagetnya pas di medali emas, saya ternyata medali emas kedua, Bun. Dan bicara tentang emas kedua, wah, ini punya story yang sama. Siapa dia? Yuk kita sambut yang paling pinggir itu, yang paling ganteng. Ting 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 ting. Inilah pemenang emas kedua KSN 2020 untuk jenjang SD. Kita buka, boleh dibuka. Oke. Nah, wajahnya jadi sempurna kan? Ganteng kan? Mana senyumnya ya? Nah, Juan ini termasuk yang friendly banget, kemudian ramah. Terus juga ternyata Juan itu ya punya potensi ngajarin teman-temannya. Kalau teman-temannya ada yang nggak bisa, terus Juan bilang begini, bunda aku bantu ya, ajarin teman-teman aku bisa neranginnya. Terus kalau ditanya siapa yang mau mencoba, pasti Juan akan tunjuk tanda, bunda aku akan coba. Nah, bagaimana ya agar kita punya daya juang seperti Juan? Seperti apa Juan? Boleh di sana. Iya, silakan Juan. Jadi kalau misalnya kita mau juara itu ya kita harus banyak berlatih gitu loh. Jadi soal-soal yang itu kita harus pahami dari dasarnya dulu. Kalau misalnya kita udah pahami dari dasarnya, berarti untuk soal-soal HOTS, higher order English itu kita udah pasti bisa. Terus yang penting juga kita harus doa ya biar kita bisa. Oke. Nah, dari soal-soal yang Koko pernah kerjakan ya, mulai dari kan ini jadi Juan ini termasuk siswa yang sangat-sangat ingin sekali bahwa aku ingin dapat medali Bunda Ning di OSN ini. Nah, jadi perjuangan Juan itu luar biasa. Yang kerennya lagi, Juan itu punya target bahwa saya harus dapat emas. Wah, luar biasa nih. Nah, pas Koko latihan-latihan itu seperti apa prosesnya, Kok? Ya, menjelang KSN ini ya kita harus berbanyak latihan gitu. Saya berbanyak latihan menjelang KSN ini. Mulai lomba-lomba olimpiade itu sejak kapan? Karena punya cerita tersendiri nih Juan. Saya mulai olimpiade itu bukan dari kelas 3, tapi dari kelas 1. Wow. Nah, kelas 1 itu waktu itu saya lomba sama dari les saya waktu itu. Terus kebetulan waktu itu saya menang atau enggak saya udah lupa ya. Karena kelas 1 ya. Kelas 1 waktu itu seingat saya. Nah, terus saya ikut olimpiade lagi tuh juara 2 waktu itu pas kelas 2. Terus kelas 3 saya mulai lah ikut lomba-lomba gitu kayak sasmo, pokoknya saya lebih terbuka lah pas kelas 3. Nah, kita lanjut ke kelas 4 gitu, saya jadi makin sering lomba-lomba gitu. Iya. Cari pengalaman dulu lah. Cari pengalaman dulu lah. Jadi udah banyak dong pengalaman kan? ceritanya ya. Terus Bunda ingat waktu itu dinamika ya, waktu itu ya, bisa mengalahkan kakak angkatan gitu ya. Itu ceritanya gimana tuh? Pertama kali saya ikut dinamika itu pas dinamika 20 ya, yang bulan Maret tahun 2019 itu. Pas penyisihan itu menurut saya soalnya lumayan susah. Saya waktu itu pernah koreksi sendiri dan nilai saya 60-an gitu. Tapi kebetulan waktu itu saya peringkat 7 atau 8 gitu ya. Waktu itu saya masih kelas 4. Nah, pas semifinalnya ini saya lihat soalnya ini susah banget. Saya cuma isi 7 dari 25 waktu itu. 7 dari 25. Iya, tapi 7-7-nya itu saya yakin. Nah, kebetulan waktu itu saya sempat dibilang lolos final peringkat 5. Tapi tiba-tiba diganti jadi peringkat 6 saya. Oh gitu. Saya nggak lolos ke final. Ada perasaan kecewa nggak waktu itu? Kecewa waktu itu saya. Oh baik. Terobati nggak di tahun berikutnya? Terobati sih. Soalnya tahun ini saya ikut lagi dinamika. Bulan Maret tahun 2020.
juara berapa? Tapi masuk 5 besar ya. Seingat saya sih iya. Oh iya. Kemudian gimana tuh ceritanya? Habis itu kan tiba-tiba ada pandemi COVID-19 ya, Heeh. masuk Indonesia. Jadi dinamika itu sempat ditunda sampai akhirnya bulan September diumumin lanjut. Heeh. Jadi Ngelanjutin dari yang penyisihan itu. Iya. Heeh. Jadi waktu itu saya semifinal. Hmm. Saya kira semifinal ini saya nggak bakal perfect score ini semifinal. Heeh. Saya yakin semifinal susah soalnya. Heeh. Tapi tiba-tiba pas saya lomba, Heeh. saya lihat soalnya saya waktu itu hampir nggak jawab satu, tapi saya akhirnya mikir-mikir lagi bisa. Heeh. Terus saya cek lagi barang guru les saya waktu itu, Heeh. perfect score. Oh, Wah, baik. luar biasa. Itu saat semifinal ya Pak ya. Nah, lanjut ke finalnya tuh. Lanjut ke final. Pada saat itu final 5 soal dan saya berkata soal ini sangatlah susah. Heeh. Susah lah itu. Terus presentasi kan. Heeh. Nah, dari presentasi saya tahu bahwa saya hanya benar 3 dari 5. 3 dari 5. Tapi waktu itu saya masih lumayan percaya diri lah. Heeh. Pas pengumuman saya takut saya juara 2 kayaknya. Ih. Dan ternyata pas pengumuman Saya juara 1. juara dan kita mau tahu juga siapa yang juara 2-nya. Kamera bisa ke sini. Nah, dipakai kaos warna hitam itu Kakak Ajis. Hai. Nah, Kakak Ajis ini adalah siswa yang saat itu beliau masih di SD ya, SD Islam Azhara. Waktu penyisihannya gitu, terus karena ada COVID-19, terus dilanjutin September dan dia sudah di jenjang SMP nah ya, pada saat final ya gitu. Dan ini dua tokoh ini mereka juga bersahabat. Yang kerennya lagi antara Juan sama Safiro, coba dibuka maskernya, coba dibuka, coba kamera, apakah ada wajah yang sama? Mereka berdua ini dan mereka ini adalah Koko sama dedeknya. Jadi mama-mama yang hebat, terima kasih sudah punya anak-anak yang hebat dan luar biasa. Terima kasih mama papa Juan sama Safiro punya putra-putra yang hebat. Nah, sekarang Juan, siapa aja orang yang sangat berpengaruh terhadap prestasi Juan? Yang sangat berpengaruh itu yang pertama ya sekolah sudah memfasilitasi saya dalam lomba gitu. Sekolah udah membantu saya dan Iya, yang kedua tentu saja guru les saya. iya, Saya waktu itu les sama diskresi. iya. Jadi itu guru pertama banget olimpiade saya. Baik. Terus saya juga pernah les sama Bunda nih. Bunda nih, ya. Terus apa nih Koko kedepannya, jenjang kedepannya mau seperti apa nih langkah Koko? Langkah saya ingin lanjut ke SMP. Lanjut ke SMP, Olimpiade. mau akan ikut Olimpiade lagi? Saya mau ikut Olimpiade lagi karena Oh. memang saya sudah terlanjur cinta ya sama matematika. Wah, terlanjur cinta dengan matematika, luar biasa. Oke, nanti kita akan dengar harapan-harapan mereka ke depan. Sebelum itu, kita punya jargon yang lain. Dan jargon yang lain ini juga ternyata perjalanan cukup panjang. Mulai dari SD juga, kemudian terus ke SMP dan bahkan olimpiadenya itu ada keragaman. Ada KSN, ada KSM. Nah, kita siapa ya kita akan tanyakan. Siapa ya? Itu tuh, yang di situ tuh kameranya tuh. Kakak Farel, tepuk tangan tuh Kakak Farel. Nah, Kakak Farel nih. Kakak Farel itu kan sekarang udah di SMP nih. Dulu SD-nya itu di mana tuh seperti apa? Awal-awalnya tuh. Yang pertama aku itu aku pertama di Azhara, SD Azhara. Nah, itu pertama itu bukan IPA, bukan MCK, bukan. Aku itu ikutnya renang. Renang, betul. Terus Musik. Iya kan? terus aku ke renang itu aku udah menang tuh. Iya. Alhamdulillah menang ya. Atlet renang. Nah, itu pas udah kelas 4 aku itu
ikut ekskul di sekolah itu, ekskul IPA IPA aja. IPA. Nah, setelah aku di situ nggak sengaja di tes itu nggak sengaja nggak tahu bakal diseleksi buat olimpiade. Nah, yang pertama itu nongol Aulia namanya sama Nabila. Ya, ya itu lah. Pesaing lama. Terus aku ke kelas 4 itu di ekskul aku itu nomor 3 aku tesnya. Nomor 3, terus itu udah aku ikut olimpiade juga. Ikut. Nah, itu aku juga udah jenuh tuh renang itu. Nah, aku suruh tanya Bunda, ikut mau renang apa mau ikut renang apa mau IPA. Aku coba aja IPA aja dulu. Nah, renang berhenti aku kan. Setelah itu aku ikut IPA. OSN aku ikut OSN kota, kecamatan juga. Kelas 4 itu aku nggak lolos. Kecamatannya nggak lolos. Awal itu ya waktu itu ya. Kecamatan nggak lolos. Terus itu udah aku belajar aja ini aja belajar sekolah aja lanjut. Kelas 5 aku ikut seleksi lagi IPA. Baik. IPA seleksi lagi. Nah, kebetulan aku juga masuk MTK. Jadi double ya mata pelajarannya. Nah, setelah aku suruh milih juga kan aku IPA apa MTK. Nah, aku IPA aja lah. IPA aja. Udah cinta belum sama IPA waktu itu? Ya, ikut-ikut dong. Ikut-ikut aja ya, belum ada target ya kak ya. Oke, terus lanjut nah. Terus aku IPA itu ikut OSN kecamatan juga. Kecamatan juara 3. Juara 3. Juara satunya ada juga Aulia lagi itu. Oh, yang sama-sama satu sekolah juga. Oke. Itu di kota gugur aku pun peringkat 10. Waktu di kota ya. Masuk provinsi. Iya. Terus itu udah itu aku itu udah masih santai banget itu aku belajarnya. Terus itu aku ke kelas 6 aku ikut diajakin Abi Soleh lagi lomba. Lomba makanya PIF-UNES juga pekan ilmiah fisika. Oke. Nah, terus itu aku itu ada juga sama bareng adik kelas aku itu. Nah, terus itu ya udah aku tes banyak selipnya jadi aku peringkat 2 di Lampung. Oh, peringkat 2 ya di Lampung ya. Nomor 1 aja malah adik kelas aku. Adik kelas. Nah, itu sama-sama sekolah di Azhara juga. Oke. Terus itu aku ke masuk nasional juga kan itu Bun. Di nasional ada penyisihan semifinal sama final lagi kan itu. Nah di seleksi lagi aku penyisihan lolos masuk nggak lolos sih. Deket-deket lah itu udah beda tipis gitu ya. Masuk nggak masuk lah pokoknya. Nah itu adik kelas aku juga nggak masuk. Udahlah pulang aja. Lepas gitu ya. Enggak juga sih Bun. Tapi terus termotivasi. Ya terus Bun. Kemarin kan waktu itu aku mau keluar kota. Udahlah udah pulang aku habis itu UN kan aku Iya. Nah habis itu udah selesai UN aku suruh pilih mau masuk SMP 1 apa MTS 2. Nah habis itu udah aku pilih-pilih ya aku MTS 2 aja lah. Masuk MTS 2 seleksi lagi. Nah kebetulan lagi tuh temen aku bareng lagi itu seleksi lagi. Nah, seleksi kira 10 besar di MTS itu masuk aku nomor berapa ya itu 4 atau apa nomor 3. Nah itu udah ikut pelatihan nah, itu pas bulan November atau Desember ya 2019 kan 2018 sih. 2018. Nah itu dulu masih pra OSN kan. Di SMP ada pra OSN. Nah pas itu ya udah aku pas betul itu kan aku beda sama Safira cuma beda satu kelas. Nah, dia kebetulan udah IPA. Udah aku ngerjain soal udah ikut lomba pra OSN itu pas pengumuman aku peringkat 4 dia peringkat 2. Ternyata ada partnernya ya. Iya. Terus itu pas udah selesai pra OSN peringkat 4 itu ada pembinaan bulan Februari itu. Iya. Bulan Februari pembinaan ya udah latihan akhirnya pas OSN kota beneran nggak nyangka aku ini Bu. udah gimana ya udah sama temennya udah saling ecek-ecekan. Siapa itu temennya?
Sapiro. Nah, habis itu udah saling ejekan. Nah, dia bilang siap dikalahin gak Tin? Sejarah. Udah. Itu satu guru satu suhu ya. Saat itu Iya. siapa guru pembimbingnya tuh kan? Habis sore. Habis sore. Aduh. Habis itu udah itu aku lomba lagi. Nah pas pengumuman seminggu setelahnya ya, aku udah santai, udah nunggu pengumuman dulu. Udah peringkat 1 aku itu. Tadi sempet nikung juga ya, sempet nikung. Habis itu udah peringkat 1, udah aku belajar lagi. Nah pas ikut OSN provinsi, nah, udah saling ejekan lagi tuh Bun. Udah saling ejekan, aku turun peringkat 3, peringkat 1. Kebalik ya, Iya. Sapiro 1, Farel 3 gitu. Habis itu, nah aku itu nggak masuk ranking nasional, nggak masuk passing grade. Si Sapiro kebetulan emang udah jago ya, udah masuk passing grade ya. Nah, aku masih perwakilan provinsi. Iya. Nah, habis itu masuk nasional barengan kita. Di Jogja waktu itu ya. Di Jogja. Nah, pas masuk nasional, ya adalah aku udah masih ada tahun pertama kan aku, jadi aku nggak serius amat kan, aku masih santai. Nah itu aku latihan. Nah ada pas di sana banyak salah. Nah pas percobaan itu kan partner sama aku sama orang Kalimantan tuh. Patah termometernya Bun. Oh jadi alatnya sempat rusak. Sempet. Waktu praktikum ya, Iya. padahal itu ngambil nilai 60% itu waktu itu Kak. Dan nggak boleh diganti. Nggak bisa. Ada gantinya tapi. Oh, dikasih gantinya. Tapi pasti ada kurangan nilai itu. Iya betul. Udah habis itu udah tes itu selesai, udah acak-acakan juga kebun sama partner aku tuh, udah asal masukin aja yang penting warnanya dapet udah dapet itu ditulis warnanya kan, waktu itu ada soal warna apa ini berubah warna apa ya udah itu. Nah pas hari keduanya tes tertulis. Nah, aku dari udah selesai itu aku koreksi bareng kan sama Sapiro ini Bun. Nah habis itu pas dikoreksi ya banyak salah juga. Tapi gak berharap ketawa-tawa aja gitu. Nah, pas pengumuman masuklah Sapiro perunggu kan dia. Perunggu udah mau naik silver udah deket silver. Perunggu atas beliau. Iya. Ya udah situ udah aku pulang. Kirain pada saat penyebutan medali perunggu kan Sapiro dapat. Adin kan pernah nyalip ranking 1 tapi jangan-jangan pasti sebutin medali silver. Ternyata enggak. Terus KSM. Oh iya, itu kelas berapa? Kalau KSM itu kan udah selesai OSN baru dia mulai KSM. Masih kelas 7 ya? Udah naik kelas 8 gitu. Nah kelas 7 udah selesai ulangan kan, aku ikut susulan waktu itu. Dan naik kelas 8 aku baru ikut KSM. Nah KSM aku baru pulang itu, baru pulang dari OSN itu baru seminggu udah suruh masuk sekolah lagi kan. Iya. Nah udah masuk sekolah, suruh pelatihan lagi sama sekolah. Udah itu ada ikut. Waktu itu sempet aku lagi lomba juga apa ya. Jadi KSM tingkat apa ya, kalau di sini kan kalau OSN kan kecamatan, kalau di SD waktu itu ini kayak apa ya, ya daerah situnya. Nah aku waktu itu karena aku nggak bisa sama kepala sekolah aku langsung disuruh juara 1. Jadi juara 1 beneran. Terus itu pas itu langsung KSM kota kan, KSM kota. Terus itu ya karena udah sering latihan gitu, jadi aku dapat juara 1 lagi. Itu pas di KSM provinsi aku ngerjain soal lagi. Nah nggak tahu kenapa kok nilai aku kayak nggak maksimal gitu Bun. Kayak nilainya 50 apa 40 apa 60. Iya. Tapi masuk juara 1. Masa. Padahal kitanya ngerasa itu tuh nggak maksimal gitu ya. Nggak maksimalnya juara 1 gitu ya Kakak. Terus itu udah karena nasional dia kalau dari provinsi dia cuma diambil 1. Jadi juara Setiap 1 aja provinsi, sama ya? ada siswa tambahan buat ranking kayak ranking nasional kayak passing grade gitu. iya. Tapi dia bukan passing grade, kayak apa ya?
Yang juara 1 ya juara 1, sisanya nanti yang juara 2 baru masuk ke cadangan itu. Oh, Apa sih baik. namanya? Ya kayak passing grade itu. Iya, berarti peringkat nasional. Iya, peringkat nasional, tapi nggak diambil dari juara 1-nya itu. Yang juara 1 tetap juara 1. Oh gitu. Ya, jadi yang masuk ranking tambahan gitu. Ranking tambahan. Kuota Tambahan. Terus itu udah aku masuk nasional waktu itu September ya 2019. Nah pas di situ aku pertama tes tertulis. Tes tertulis aku itu kerjain aja di CBT dia kan. Kok pas di soalnya itu banyak bener soal Arabnya. Oh iya. Karena kan KSM ini kan IPA integrasi ya. Jadi itu penyelenggaranya Departemen Agama. Jadi memang soal-soalnya itu selain dari akademiknya juga dikombin sama keagamaannya. Makanya ada yang Arabnya gitu ya. Terus gimana tuh ketemu yang seperti itu? Nah, pas itu adalah yang penting aku kerjain itu kebanyakan yang nggak bahasa Arab ya. Yang bahasa Indonesia ya udahlah yang aku kerjain yang bisa aja kan. Nah, terus itu ada surat-surat, gabungan surat tuh. Aku baca suratnya, aku kira-kira aja yang nyambung nggak, aku jawab gitu. Itu surat apa ya, Al-Insyirah. Oh, surat Al-Insyirah. apa lah. Nah, aku gabungin aja. Tapi masih dalam ruang lingkup JUS 30? Enggak juga, ada juga. Nah, aku nggak jawab tapi yang tadi. Oh, Terus baik. di tengah-tengah itu. Terus itu pas udah itu langsung tes praktek ya. Nah, tes prakteknya itu waktu itu nentuin masa jenis. Nah, aku pakai minyak pokoknya. Nah, itu udah tes praktek itu. Nah, sempet aku tumpah dikit. Tumpahan dikit. Ada tumpahan. Bukan tumpah ding, apa ya, kayak kecampur gitu bun. Kasih inget aku lupa gitu. Nah, itu udah aku lanjutin aja. Nah, habis itu udah selesai, semua barangnya suruh dibuang, alat-alatnya itu yang praktik itu kan disuruh airnya disuruh masukin ke ember gitu, disatuin buat dibuang nanti. Terus itu sampah-sampahnya dimasukin, udah selesai. Nah pas di situ aku itu nggak tahu sama pemerintah agama Lampung ini di provinsi apa ya namanya? Kemenak Lampung ini tahu. So aku pulang sebelum pengumuman, suruh pulang sebelum pengumuman. Udah aku pulang dulu, udah pulang di rumah nunggu pengumuman, ada perwakilan dari Lampung di sana. Nah itu dapat aku perunggu. Itu di kelas 8 ya? Kelas 8. Oh. Itu selang dari itu waktu bentar aku agak istirahat bentar. Terus itu udah mau pra-OSN, namanya pra-KSN ganti. Dia dari Olimpiade jadi kompetisi. Udah aku ikut udah deket-deket pra-KSN itu, nah latihan lagi. Wes, tanpa jeda ya untuk ke KSN. Iya. Oke. Terus itu lawan aku ada Albert ya. Albert tuh yang nasional emas ya. Iya. di SD. Jadi Albert itu pemenang OSN 2019 dan beliau the best overall dan itu dari Lampung. Jadi Lampung itu alhamdulillah pernah mendapatkan emas pertama. Jadi anak-anak bunda yang di Lampung terus berjuang. Oke, lanjut Kak, terus. Itu karena aku udah terlalu santai ya bun. Jadi aku kayak nganggep biasa aja gitu, nggak masih pra KSN gitu. Nah tiba-tiba aku peringkat 3 apa ya? Nah, nomor 1-nya itu Albert, nomor 2-nya Joseph. Waduh. Terus itu udah itu ikut pembinaan lagi di Februari itu kan di SMP 2. Terus itu ikut pembinaan lagi bareng sama yang 30 besar pra KSN itu. Udah aku ikut seleksi kota, tapi ini bukan kota buat ke provinsi, dia itu cuma mau ngambil satu sekolah satu orang, satu siswa dia perwakilan setiap sekolah. Nah itu udah aku nomor 3 lagi. Nomor 3 lagi. Nomor 1-nya waktu itu sempat sebelum revisi itu Albert, nomor 2-nya Joseph, jadi harusnya kan Albert. Nah itu pas udah habis pengumuman
dilaporin si Joseph itu katanya banyak yang salah koreksinya, akhirnya Joseph yang naik. Habis itu udah aku masuk perwakilan MTS yang diberitahu saya Joseph itu. Habis itu udah mau provinsi, udah langsung ini suruh ini apa ya, nggak boleh sekolah karena corona ini kan. Iya. Udah jadi dari rumah udah sempet offline berapa bulan itu. Betul, Nggak betul. latihan lagi pun. Iya. Karena ngira masih ini mah lama nih. Iya. Ya habis itu dapat informasi dari guru kalau dia bakal ada anjutan provinsinya itu kota sama provinsinya itu bulan September Agustus, nah kata guru aku. Nah, ternyata itu Agustus itu buat SMA. Jadi gagal lagi. Nah, itu pas itu udah karena udah ada informasi SMA mau lanjut, aku latihan lagi akhirnya. Habis itu dari situ ada informasi baru kalau SMP nanti KSN kota sama provinsinya itu bulan Oktober sama September itu lah. Nah itu udah selesai itu udah aku latihan, akhirnya pas KSN kota sama provinsi online itu, nah aku itu udah pas ngerjain itu udah yakin bener ini bener yakin itu fisikanya. Pas aku selesai selesai tes itu aku langsung koreksi lagi kan, banyak salah sih. Jadi ya itu, jadi aku nggak pas di ini aku udah deg-degan banget itu kotak bakal lolos apa enggak, karena kan aku nggak bisa ngeremehin juga kan. Jadi kayak kemarin juga aku langsung di bawah peringkatnya karena nyantai itu. Nah itu ya itu tiba-tiba udah pengumuman, aku udah deg-degan banget itu kan. Akhirnya pas pengumuman aku cari nama aku, kok nggak ada, tampaknya tidak kelihatan nama aku tapi. Terus itu aku cari ke bawah lagi, oh ini MTK bukan IPA. Terus itu aku cari lagi, akhirnya aku ketemu nama aku. Kebetulan waktu itu provinsi, ranking 1 provinsi. Dan dari situ nomor 2-nya orang dari SMP 2. Udah aku itu langsung latihan lagi. Udah latihan, akhirnya udah seminggu ya, selang seminggu habis pengumuman itu KSN nasional. Nah itu udah doa, udah latihan, udah semaksimal mungkin ya. Terus itu ya udah pas hari H-nya aku kerjain aja ya. Nah kebetulan tuh soalnya udah sering aku latihan ya. Jadi aku udah biasa aja ngerjain soalnya. Nah, pas pengumuman itu udah aku deg-degan banget tuh. Pertama perunggu itu kan dari SD, perunggu SD dulu lama pengumumannya. SMP nggak nongol. Targetnya waktu itu cuma perunggu. Iya, aku kira bakal perunggu aja. Nah itu udah nggak nongol. SMA lama lagi karena banyak bidangnya udah lama perunggu, udah banyak bidangnya lewat. Nah akhirnya perak SD diumumin. Udah selesai SD, SMP MTK dulu. Nah udah deg-degan banget. Pas IPA pertama nongol namanya bukan aku yang di paling bawah itu. Aku padahal udah pasrah lah ini mah. Aku cuma ngarep perunggu aja. Itu udah lewat, aku lihat terus, liatin di layarnya itu nongolnya kan dia kayak ada efek animasinya itu dari pojok kiri ke kanan. Udah aku lihat dulu namanya satu-satu, bukan ada fotonya kan Bun, bukan foto aku, udah lewat, namanya bukan aku juga. Terus itu ada M lagi, bukan aku ini. Ada selanjutnya bukan F kan, bukan aku ini. Udah deg-degan banget, udah baris ketiga tuh Bun. Betul. Akhirnya nongol sebelah kiri, kanan tuh Bun. Betul. Baru nongol sama aku. Farel Pagasi. iya. Itu aku udah seneng banget. Alhamdulillah. Dengan nyangka. Jadi dapat erat. Sehat ya perjuangannya ya. Jadi dapat 2 medali dari 2 kementerian ya. 2 kementerian. Jadi dari Kemenak, KSM, ya kan, bidangnya IPA juga, jenjangnya SMP, dan juga dari Kemendikbud itu KSM kalau sekarang bidangnya IPA juga, jenjangnya SMP dan dapat silver medal. Nah, anak-anak Bunda sebagai motivasi nih, ternyata Olimpiade ini itu bukan hanya yang dari Bandar Lampung. Jadi anak-anak Bunda itu menyebar
ada yang dari Bandar Lampung, ada yang dari luar kota Bandar Lampung. Nah, ada juga mereka tuh belajar dari metro itu ke sini perjuangannya. Siapakah dia? Ini kita sambut nih yang paling dekat ini. Wah, Koko Kevin. Nah, Koko Kevin ini dari metro loh. Dan beliau ini perjalanan dari metro ke sini berapa waktunya, Kak? Kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam. Jadi untuk PP dia butuh 3 jam loh. Nah, ini mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk anak-anak bunda yang lainnya, bahwa walaupun kita tidak di pusat kota tapi kita berkesempatan untuk berprestasi di kancah Olimpiade nasional. Ya, kita dengar nih apa yang memotivasi Kevin untuk ikut Olimpiade. Boleh dibuka? Oke. Silakan Kevin. Sejak kapan tuh Kevin ikut Olimpiade dan seperti apa tuh prosesnya? Oh, jadi Olimpiade pertama saya itu OSN pas saya kelas 4. Kelas 4 ya? Iya. Nah, itu beruntungnya dikasihlah kesempatan sama sekolah. Iya. Dan untungnya juga pas anak-anak kelas 5 pada saat saya kelas 4 itu nggak ada yang suka FTK. jadi terpaksa saya dimasukin. Oh, iya. Dimasukin tuh. Pikiran saya Olimpiade ini sama aja ke pelajaran sekolah. Sekolah pun ngajarinnya sama aja ke pelajaran sekolah. Pas masuk OSK kaget kok soalnya kayak gini. Perasaan pelajaran sekolah nggak ada yang kayak gini, kok malah keluarnya kayak gini. Ya udahlah, istilahnya kada pasrah lah, tapi ya ada beberapa bisa. Pas diumumin ya sesuai prediksi saya nggak lolos. Nggak lolos. Oh, nggak lolos. Prediksinya emang udah nggak lolos sebenarnya. Nah, udah nggak lolos kan tuh. Ya udah belajar lah dikit-dikit lah. Sebenarnya sekolah belum bilang kelas 5 ikut lagi, tapi ya udahlah belajar dulu lah. Gak apa-apa, siapa tahu diikutin lagi. Nah, sebelum OSK kelas 5 ada lagi tuh lomba di kota. Nah, di kota cuma lomba standar kota doang, tapi lagi-lagi nggak menang lagi. Nah, ya udah abis itu kan di sekolah ngabarin ikut OSK gitu kan. Ya udah, sebenarnya udah mikir kelas 4 nggak menang, sebelum OSK nggak menang, apa ini maksudku? Udahlah, pasrah aja lah. Tapi ya udah disuruh sekolah ikut-ikutin aja. Lihat soalnya susah juga. Ngapain ini aku ikut maksudnya gitu kan? Ngerjain ya pasrah lagi sebenarnya. Tapi pas diumumin juara 3. Pasrah dia juara 3 gitu ya. Waktu itu dikasih lah pelatihan, dan pas saya ikut pelatihan itu ada juga teman saya itu yang tadi lomba sebelum OSK itu juara 1 tuh. Dan pada saat hari pertama pelatihan itu kok aku mikir, nah ini mereka belajar dari mana kok jago-jago banget istilahnya pada saat itu kan. Istilahnya levelnya lumayan jauh lah aku sama mereka gitu kan. Setelah pelatihan ya udahlah, masih ada ya ke OSP itu masih pasrah-pasrah, nggak pasrah gitu lah istilahnya, coba keberuntungan aja lah. Langsunglah kalau OSP kan. Nah pas di OSP itu seingat saya lumayan bagus. Menurut aku mantap. Nggak gitu pasrah daripada OSK gitu kan. Ya lumayan oke lah, nggak gitu. Dan syukurnya pas pengumumannya dibacain, saya passing grade. Woi, keren. Passing grade nasional. Ya. Oke. Nah, abis itu kan adalah kan pelatihan sama Bu Daning juga kan. Iya. Nah, waktu provinsi ya? Iya. Aku mikir lagi, ini soalnya makin aneh lagi perasaan. Tapi memang ya, Kevin itu terkenal kreatif ya. Jadi tidak harus caranya itu teratur gitu, enggak. Kevin kadang-kadang suka punya akal sendiri gitu ya. Ciri-ciri anak kreatif ya, Kak. Terus kan? Udah kan, abis itu kan Olimpiade nasionalnya di Padang. Iya, di Padang. Hari pertama itu isyan singkat sama uraian. Isyan singkatnya oke lah istilahnya. Ingat saya sih oke. Uraiannya nggak ngerti apa-apa ini uraian.
nggak ngerti apa-apa pengajian ini. Udahlah, istilahnya nunggu hari kedua babak eksplorasi ini, udahlah ya semoga ya mendingannya di hari kedua gitu kan. Pas Ada harapan gitu ya, Dek? harapannya mau nyarinya di hari kedua, pas masuk ke hari kedua mending tapi tetap aja kayaknya banyaknya salah ini, walaupun bisa tapi kayaknya banyaknya salah. Ya udahlah diumumin, emang udah sebenarnya sih kalau ditanya targetnya apa ya, targetnya udah masuk nasional itu sebenarnya udah senang. Berarti udah melampaui target lah gitu Iya, ya, Pak, ya? sebenarnya masuk provinsi aja udah kaget waktu itu. Oh, baik. Nah ya bener lah, nggak masuk kan. Nggak masuk itu setelah lomba OSN ini baru ngerti lah Olimpiade itu kayak gini, bukan kayak pelajaran sekolah gitu loh. Habis itu ikutlah Pemnas. Pemnas ini pas anak-anak yang menang-menang OSN ini lagi pada persiapan Olimpiade internasional ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nah jadi wah yang jago-jago lagi latihan, gak ikut. Mending nih kayaknya. Nah pas penyisihan lolos kan ke nasional, ya udah diizinin lah ke Malang kan. Iya. Itu pas semifinal itu uraian lagi. Ya kesel aja gitu, kenapa gak yang pilihan ganda kayak masih bisa cap cip cup gitu kan, yang keluar uraian soalnya. Dan itu seingat saya cuma bisa 3 soal Dari uraian itu. iya. Tapi pas pengumuman syukurnya masuk 5 besar. Wah. Tapi kan yang udah 5 besar ini babak finalnya itu kan sistemnya kayak cerdas cermat gitu kan. Betul. Nah pas cerdas cermat ngeblank. Jadi ya udahlah turun lah dari juara 4 jadi juara 5. Tapi ya udah seneng itu Iya, sebenarnya. betul. Itu pun 5 besar udah ngalahin anak-anak OSN yang memang udah oke itu ya, Gaya. Iya lah lumayan. Nah abis Pemnas itu vektor. Oh iya, vektor, betul. Anak-anak yang tadi OSN menang ini lagi latihan, udah pada ikut semua nih. Jadi pasrah lagi. Ikut, untungnya masuk nasional. Untungnya Masuk Nah, lagi nasional. Masuk nasional lagi. Sistemnya mirip kayak soal OSN kan, ada isian singkat, uraian, eksplorasi. Iya, betul. Isian singkat saya ya kata-kata. Iya. Uraian saya di bawah kata-kata waktu itu. Masuk lagi ke eksplorasi ini paling mending nih di antara tiga-tiganya nih. Paling mending, tapi seingat saya kan yang menang 15 orang kan. Iya. Seingat saya nggak gitu jauh tuh dari 15 tapi nggak menang masalahnya. Bukan masalah, Dek. Itu belum beruntung aja. Iya, masih belum beruntung lah. Abis itu kan sebenarnya itu saya juga masih ada kesempatan lolos nasional pas Semarang, Olimpiade Semarang, lupa namanya apa. Pemnas. Iya, tapi ya kayaknya ikut juga udah nggak mungkin menang nih kayaknya nih. Ya udahlah, gak usah dulu lah, mendingan belajar dulu waktu itu. Belajar dulu sampai ya kayak lomba-lomba AMOS, Rasmo gitu ikut. Yang internasional ya. Iya. Ya syukurnya ya medal lah. Medalnya ya kayak bronze, silver gitu dapet. Masuklah ke SMP. SMP ini lomba pertama saya itu Pemnas juga bukan sih kayaknya? Pemnas itu di bulan Agustus gitulah. Bukan ya, apa ya? Dinamika mungkin. Oh ya dinamika, Nah, kayaknya dinamika tuh. dulu. Ikut dinamika, PD kan itu Selampung kan? PD lah tuh kayak 10 besar gitu kan. Iya. Pas penyisian 1 lolos, tapi kok paling bawah kayak 2 paling bawah gitu. Hampir penutup lah ya. Iya, hampir penutup. Wah, aku pikir, wah ini yang lain latihannya gimana? Kok perasaan waktu itu masih bisa ya untuk Lampungnya masih bisa 5 besar 10 besar, kok ini tiba-tiba turun lagi gitu kan. Ya udahlah, istilahnya udah lumayan pasrah. Ya tapi tetap belajar tuh. Belajar lagi. Abis itu kan ada pandemi. Iya, betul. Belajar dari rumah. Saya pikir saya kan nggak lanjutin dinamika kan. Saya nggak
nggak ngelanjutin seingat saya kan waktu itu. Iya, iya. Pas saya pikir saya kelewat nih semifinalnya dinamika. Betul Pikiran betul. saya. Karena kita off ya. Iya off tuh dan udah lama banget kok nggak ada. Yaudah Iya. pikirannya kelewat. Heeh. Tapi ternyata nggak kelewat. Pas Tapi September pas September ikut dipanggil lagi. dinamika. Lolos semifinal. Lolos semifinal 5 besar kan? Ah. Lolos tuh 5 besar. Heeh. Ya syukurnya soalnya pilihan ganda lah, ada pilihan gandanya. Heeh. Bukan UKM semua gitu kan maksudku. 5 besar Berarti masuk lah tuh. ada cat bocinya nggak? Ada beberapa. Oh ada. Kan habis itu udah masuk, Heeh. pas finalnya juara 4. Juara 4. Ya udah seneng lah tuh. Ah. Setidaknya 5 besar lagi. 5 gitu besar kan. lagi, keren keren keren. Abis itu KSN. Betul KSN. KSN kota sama provinsi digabung kan? Iya betul. Itu soalnya itu seingat saya pilihan ganda sama isian singkat. Iya betul. Ya pilihan gandanya kan? Lah perasaan soal OSK tahun lalu nggak sesusah ini, tapi kok soalnya kayak gini munculnya gitu kan? Wah ini ngejawabnya gimana? Istilahnya dari berapa soal cuman bisa setengahnya kalau nggak salah. Habis itu saya kaget di waktu itu. Iya iya. Tulisan itu kan itu pilihan ganda sama uraian kan sesi pilihan ganda sama isian singkat kan sesinya dipisah. Betul. Pas saya ikut pilihan ganda tulisannya itu cuma 30 menit. Pilihan ganda. Padahal saya udah tahu itu waktunya kalau nggak salah ya 1,5 jam. Tapi tulisannya cuma 30 menit. Oh. Panik. Yaudah kerjainnya istilahnya pakai cakap kilat lah enggak. Udah yang penting dapet lah istilahnya. 30 menit selesai. Tiba-tiba tambah 1 jam. Oh. Oke. Ya kayak kesel tapi ya tenang lah. Iya. Masih banyak waktu. Iya. Nah lengkapin tapi sebenarnya juga kesel tuh kayaknya banyak yang salah. Masuklah ke babak isian singkat. Babak isian singkat ini kalau nggak salah berapa soal kemarin kau? 10 ini saya ada salah hitung dan yang nggak bisa lumayan banyak. Oke. Dari 10 itu? Iya. Oke. Ya udahlah fase itu doa saya sebenarnya bisa masuk nasional. Tapi pas pengumuman dapat lagi tuh ranking nasional. Dan itu peringkat 1 anak-anak bunda. Dari nasional, grade nasional itu nama Kevin itu peringkat pertama dari nasional. Oke, terus masuklah ke yang nasional, KSN nasional. Nah ini kan 2 hari ya. Pas saya ngerjain hari pertama itu kan uraian 5 soal. Saya salah hitung 1 nih. Salah hitung 1. Kalau nggak salah jawabannya ada angka 17 atau 16. Aku jawabnya kebalikannya. Nyesek nih. Padahal kalau itu nggak salah tulis, saya benar. Bisa perfect ya di poin pertama ya? Bisa benar 4. Oke. Nah, tapi saya salah tulis, mentalnya down tuh. Di hari pertama? Iya, masuklah ke hari kedua pas lagi ngerjain tuh kadang-kadang keinget lagi gitu kan. Sampai ke bawah lagi salah tulis tuh. Salah tulis virus hari pertama ini ke bawah lagi nih penyakitnya nih. yang mental tadi tuh. Iya, penyakitnya ke bawah lagi lah istilahnya. Ada lagi ya salah tulis. Nah, ya udahlah istilahnya dapat medali aja sekarang itu udah syukur lah. Pas pengumuman syukurnya dapet. Walaupun berat gitu ya tetapnya dapet. Dapat medali juga di bronze medal. Ya. Oke. Dan itu kemarin ya pengumumannya ya. Iya, nggak lama lah, nggak gitu lama. Nah, menurut Koko, kemarin soal waktu KSN itu susah nggak sih? Kalau saya lihat soal OSN tahun-tahun sebelumnya, ya nggak, kalau dibandingin sama soal-soal tahun sebelumnya kayaknya gampangan ini dikit kayaknya. Oh, gampangan yang sekarang. Tapi ada soal yang susah juga sih. Cuma karena Koko nggak teliti kali ya. Iya, gitu. Oke, berarti gimana sih caranya agar kita bisa teliti menurut kacamata Koko tuh? Atau Koko belum ada solusi? Supaya teliti, sering-sering latihan. Oh, sering-sering latihan. Ya, sama banyak-banyak doa lah. Banyak-banyak doa. Oke.
siapa nih orang yang sangat berpengaruh terhadap yang memotivasi Koko? Yang pertama orang tua, yang kedua sekolah, Iya. yang ketiga guru les, yang sama kalau yang keempat keluarga lah. Iya. Jadi memang kita harus terus berusaha ya. Iya. Ke depan Koko mau ini ikut Olimpiade Matematika lagi atau pindah mata pelajaran? Seperti Koko Sapero kan dari matematika ke fisika nih gitu. Kalau Koko tetap di math atau udahlah aku gak mau ikut Olimpiade lagi misalnya gitu atau gimana? Kayaknya masih di math. Kayaknya masih di math. Jadi tetap cinta matematika. Sebenarnya cinta mah nggak habisnya, soalnya kayak gitu. Nggak cinta. Mana? Soalnya kayak gitu. Jadi kalau bukan cinta apa itu namanya ya? Tapi tetap mau ke matematika. Mau. Nah inilah gaya Kevin. Jadi kalaupun dia menyelesaikan soal-soal yang mungkin kata anak-anak susah, tapi dia dibuat enjoy. Dan asiknya Kevin itu kadang-kadang menemukan caranya sendiri. Jadi kreatif itu juga boleh. Ya teman-teman, tuan anak bunda semuanya. Sekarang kita buat closing statement. Ya closing statement itu kita akan coba minta pendapat anak-anak kita harapannya. Harapan dirinya, harapan dari sekolah, harapan juga dari Provinsi Lampung agar kedepannya bisa lebih baik lagi, ya kan? Kita lihat yuk kakak kita Denzel itu lagi ngerjain soal itu komat dari Universitas Parahyangan dan beliau masuk semifinal. Yuk lagi apa ya dia di sana? Kita lihat yuk sini. Oke. Mana ya? Lalu ini udah jam 14.33. Terus jam itu Denzel lagi ngerjain soal final komat. Kita kasih kesempatan dulu untuk yang lainnya ya. Ya biar Denzelnya bisa serius. Oke, kita anak-anak muda boleh explore ya apa yang kalian mau harapannya terkait dengan mungkin diri kita, orang tua, sekolah, kemudian support dari provinsi, ngomong-ngomong aja boleh ya. Oke. harapan saya untuk kedepannya adalah semoga saya bisa terus rajin belajar dan juga semoga untuk SMP saya juga masih bisa menuaikan prestasi bagi Provinsi Lampung dan sekolah. Manis sekali. Untuk Kakak Farel, silakan harapannya. Kalau aku sih harapannya kalau yang sekolah, yang misalnya sekolah lagi mau lomba itu jangan banyakin tugas. Jadi bingung itu waktunya kayak mana. Jadi yang pertama itu tugasnya bisa diundur bentar lah, selesai lomba baru. Terus yang kedua ya semoga aja ya aku bisa lebih baik lah ke depannya nanti. Oke. Ada lagi harapannya? Udah itu aja. Itu aja. Oke, sekarang kalau Kevin, harapan Kevin silakan. Kalau harapannya Boleh dibuka? sekolah. Nah, biar jelas. Kalau harapannya untuk sekolah ya semoga sekolah bisa lebih siap lah buat ngedidiknya, terutama kan kayak di daerah saya itu kadang-kadang olimpiade tapi diajarinnya masih pelajaran sekolah. Nah itu kalau bisa sekolah lebih mempersiapkan lah gitu. Dari mana nih daerahnya? Dari metro. Nah terus kalau buat diri saya ya semoga bisa kedepannya lebih baik lagi. Ya jangan sampai kayak kemarin itu ya, salah tulis. Sama kalau pas saya tadi kan saya udah cerita pas saya kelas 5 itu kan ada pelatihannya, tapi perasaan tahun ini kok belum ada, apa saya ketinggalan informasinya saya nggak tahu, tapi kayaknya setahu saya nggak ada. Ya semoga bisa lebih difasilitasi lagi. Oke, terima kasih Kevin. Nah,
sekarang Koko Safero, silakan. Ya, harapan saya kalau untuk diri saya sendiri ya semoga saya bisa lebih berprestasi lagi, dan saya juga mau kedepannya mau membimbing adik-adik peserta Olimpiade baru juga. Keren. Semoga saya bisa ngajar baik, ngajarnya bagus tapi tetap berprestasi. Terus untuk sekolah, kalau untuk sekolah saya rasa sekarang supportnya udah bagus, jadi pertahankan aja. Kalau untuk Lampung, semoga pihak-pihak Provinsi Lampung lebih mengapresiasi siswa-siswa yang berprestasi. Wah, semoga didengar nih untuk Provinsi Lampung. Oke. Ini hal yang bagus ya. Jadi anak-anak prestasi ini pun mereka ingin memberikan ilmu yang mereka sudah dapatkan untuk adik-adiknya, dan semoga ini juga bermanfaat untuk adik-adik angkatan yang ada di Provinsi Lampung dengan ada pejuang-pejuang Tanggul ini, dan mereka hampir rata-rata mereka ingin Lampung lebih baik. Oke, terima kasih semuanya dan semoga menginspirasi. Hai, terima kasih. Kita closing tadi jargonnya. Oke. Tadi Abi Saleh? Buat semua teman-teman dan para juara, ada yang ingin Abi Saleh sampaikan juga, bahwa yang pertama kita akan bentuk ikatan alumni para juara Olimpiade untuk mewadahi para juara-juara, di mana nanti mereka bisa memberikan kontribusi berupa pengalaman ataupun pendampingan untuk pembelajaran. Yang kedua, kita juga sudah memiliki lembaga pembinaan Olimpiade untuk Lampung yang disebut dengan Langsou, di mana nanti para pengajarnya selain para guru yang sudah ada, kita juga memintakan para alumni yang sudah meraih prestasi di tingkat nasional dan juga internasional itu untuk menjadi para pengajar di lembaga pembinaan Olimpiade Langsou tadi, sehingga mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi pemikiran mereka, cara belajar mereka, strategi belajar mereka, dan kiat-kiat mereka, sehingga bisa lebih sampai komunikasinya dengan teman-teman atau adik-adik angkatan. Dan salam juara, siswa juara, sekolah juara, Lampung juara.